Hai guys, Novita Van kembali lagi. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Oke guys, karena di luar sana itu lagi hujan ya guys, tuh kabutnya tebel banget. Makanya ini aku buat videonya di dalam ruangan ya guys. Kali ini Novita Van akan mengulas tentang beberapa tanaman hias yang akan lebih subur jika diletakkan di dalam ruangan atau indoor. Tanaman hias indoor yang pertama ada tanaman hias peperomia. Tanaman hias peperomia ini sangat cantik ya guys. Corak daunnya menyerupai dengan corak kulit semangka. Oleh karena itu, tanaman hias ini disebut dengan tanaman hias peperomia watermelon. Tanaman hias peperomia watermelon akan lebih subur jika indoor ya guys. Tanaman ini tuh jika diletakkan di luar ruangan, warna dari daunnya itu akan menguning. Selain itu juga tangkai dari daunnya itu akan lebih pendek. Selain penempatan yang tepat agar tanaman hias peperomia watermelon bisa tumbuh subur, yaitu harus dilakukan pemupukan secara berkala. Pemupukan secara berkala bisa dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Pemupukan bisa menggunakan pupuk cair gromitan ya guys. Kalian bisa beli di Shopee, nanti linknya aku kasih di deskripsi ya guys. Selain itu, media tanam yang dipakai untuk menanam tanaman hias peperomia watermelon itu adalah media tanam yang poros. Poros di sini maksudnya adalah gembur ya guys. Jadi saat dilakukan penyiraman, air tidak menggenang terlalu lama di dalam pot. Di sini aku pakai media tanam campuran antara sekam mentah, tanah dan juga pupuk kompos. Tanaman hias yang kedua ada tanaman hias sirih gading. Tanaman hias sirih gading ini termasuk salah satu tanaman indoor yang perawatannya sangat mudah ya guys. Selain bisa ditanam di media tanam tanah, tanaman sirih gading ini juga bisa ditanam di media tanam air. Tanaman hias sirih gading ini termasuk tanaman gantung ya guys, karena batang dari tanaman hias ini tuh bisa panjang menjuntai ke bawah. Kalian bisa meletakkan tanaman hias sirih gading ini di dalam kamar mandi ataupun di area kitchen set ya guys. Karena selain memberikan efek cantik pada ruangan, tanaman hias ini juga memberikan manfaat yang sangat bagus. Manfaat tanaman sirih gading di dalam ruangan diantaranya yaitu tanaman hias sirih gading itu mampu menyedot racun yang ada di dalam ruangan. Manfaat yang kedua dari tanaman hias sirih gading adalah tanaman ini tuh dapat memberikan pasokan oksigen ya guys. Manfaat yang ketiga, tanaman hias sirih gading ini tuh baik untuk pernafasan ya, karena tanaman hias sirih gading ini dapat menyedot racun, kemudian dapat memberikan pasokan oksigen. Tentunya tanaman hias ini tuh sangat baik untuk pernafasan. Kemudian manfaat dari tanaman hias sirih gading yang terakhir adalah memberikan efek tenang. Nah, jadi jangan ragu lagi ya guys untuk memelihara tanaman hias sirih gading ini. Kemudian tanaman hias yang ketiga ada tanaman hias Sansevieria golden honey. Tanaman hias ini tuh sangat cantik ya guys, bentuknya itu unik. Daunnya itu tidak terlalu panjang, jadi jika diletakkan di atas meja sebagai hiasan itu sangat cocok. Tanaman ini tuh juga jarang sekali rewel ya guys. Cuman kalau misalnya ditaruh di dalam ruangan dan dia kurang sinar matahari, itu biasanya akan muncul hama-hama seperti ini. Ini ada hama kecil-kecil. Jadi sebaiknya tanaman hias ini tuh kalau misalnya ditaruh di dalam ruangan itu harus dekat dengan jendela. Jadi walaupun tidak secara langsung, tanaman hias ini tuh masih mendapatkan asupan sinar matahari.
Akan tetapi jika dia itu diletakkan outdoor, itu daunnya itu akan mudah kebakar ya guys. Walaupun daun dari tanaman hias ini tuh tebal, akan tetapi dia itu akan lebih subur jika diletakkan indoor. Kemudian tanaman hias indoor yang berikutnya ada Alocasia neon. Tanaman ini tuh termasuk tanaman hias yang agak susah ya guys perawatannya. Jika tanaman hias ini tuh diletakkan di luar rumah, itu dia akan mudah kebakar ya guys daunnya. Tekstur dari daun tanaman hias Alocasia neon itu mirip beludru ya guys. Jadi ini bisa kita lihat teksturnya. Emang mirip dengan kain beludru, cuman dia itu emang daunnya itu tipis. Untuk media tanam yang dipakai di tanaman hias Alocasia itu sebaiknya juga media tanam yang poros, karena tanaman hias ini tuh sangat sekali mudah busuk jika media tanamnya itu terlalu basah. Untuk penyiraman tanaman hias Alocasia neon itu cukup 1 minggu 1 kali aja ya guys. Karena jika dia diletakkan di dalam ruangan, itu media tanam gak cepat kering. Jadi penyiraman 1 minggu sekali itu udah cukup. Nah itu dia guys beberapa contoh tanaman hias yang lebih subur jika diletakkan di dalam rumah. Sekian dulu video dari Novita Fun kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian di rumah ya guys. Bye bye.